Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you are wonderful. Ibu harap kalian dalam keadaan yang luar biasa. Okay kids, today we will study English. Let's open our study today by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday, we have learned about giving direction. Jadi, kemarin kita telah mempelajari tentang giving direction, memberi petunjuk arah. There are many vocabulary we use to giving direction. Jadi, banyak sekali kosakata, ada banyak kosakata yang bisa kita gunakan untuk memberi petunjuk arah. Di sini ada, di antaranya ada next to or beside. Contoh, room B is beside room A. Ruangan B ada di samping ruang A. Atau the room B is next to the room A. Ruangan B ada di setelahnya ruang A. Kemudian di sini ada between, di antara. Jadi ruang B ada di antara ruang A dan C. Kemudian ada opposite, berseberangan. Ruang B berseberangan dengan ruang A. Kemudian ada turn left, belok kiri, turn right, belok kanan, go straight ahead, lurus. Ada T-junction, pertigaan, turn around, putar balik. Kemudian di sini ada tambahan, go upstairs, naik ke atas, go downstairs, turun ke bawah. Kalian bisa katakan go up atau go down, apa. Ini kita gunakan ketika memberi petunjuk, terutama untuk tempat yang di ruangan kayak di lantai 2 atau lantai 3, kita bisa gunakan ini ya. Okay, next, look at the picture. Here, there is a map. Dilihat di sini ada peta ruangan di sekolah, ya. Peta ruangan di sekolah. Lihat pertanyaan 1, 2, 3. Yang pertama, where is the canteen? 2, where is the school hall? Yang ketiga, where is the toilet? Oke, perhatikan pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan. Mereka ketiga pertanyaan ini menggunakan where is, ya. Ada kata-kata where is, di mana. Ketiga pertanyaan ini adalah asking direction, ya. Ketiga pertanyaan ini merupakan asking direction, yaitu menanyakan petunjuk arah. Oke, yang pertama, where is the canteen? Di mana kantin? Kita lihat di peta ini, kantin ada di sebelahnya ruangan 1C dan di seberang, ya, di seberang ruangan komputer. In English, yes, the canteen is beside room 1C, opposite the computer room. Kantin ada di sebelah ruang 1C, di seberang ruangan komputer. Oke, yang kedua, where is the school hall? Di mana aula sekolah? Oke, aula sekolah kita lihat di map di peta ini. Aula sekolah ada di antara toilet dan perpustakaan, ya, di tengah-tengah ini. Jadi in English, the school hall is between toilet and library. Jadi aula sekolah ada di antara toilet dan perpustakaan. Yang ketiga, where is the toilet? Di mana toilet? Kita lihat juga di map. The toilet itu ada di sebelahnya school hall dan di seberang laboratorium. Nah, in English, the toilet is next to, atau kita bisa gunakan the toilet is beside to the school hall, like this. Ya, next to school hall atau beside the school hall, sama aja. Di sebelah atau
setelah school hall, kayak gitu. Atau juga bisa kita gunakan it's opposite the laboratory. Okay, next we go to the next material, namely ordinal and cardinal number. Ya, cardinal number di sini adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, etc. dan lain sebagainya. Contoh, ketika kita membeli di toko buku, kita ditanya oleh pembeli, how many books do you buy? Berapa banyak buku yang kamu beli? Di sini menanyakan berapa banyak, berarti jumlah. Maka kita menjawab 5 books, ya. 5 books, 5 buku. Not 5 book, karena menerangkan jumlah barang. Oke. Yang kedua ada ordinal number. Ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi atau tingkatan. Contoh di sini, di akhir pertandingan MotoGP akan diumumkan peringkat yang diraih setiap pembalap. Ya. Peringkat yang diraih, ya, peringkat tingkatannya atau posisi. Yang di sini ada posisi yang pertama ada first, bacanya seperti first Marquez. Posisi yang pertama atau peringkat pertama diraih oleh Marquez. The second, yang kedua Dovizioso. Peringkat atau posisi yang kedua diraih oleh Dovizioso. Third atau the third, yang ketiga Vinales, ya. Yang ketiga diraih oleh Vinales. Jadi ada first, second, third. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Angka tersebut digunakan untuk menjelaskan posisi atau tingkatan, ya, bukan jumlah. Oke, let's learn about ordinal number. Ya, mari kita mempelajari ordinal number. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Nah, ada dan di sini kita pelajari sampai angka 10, ya. Tapi sebenarnya ada sampai seterusnya, ya. Artinya di sini first, pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 dan ke-10, ya. Artinya seperti itu. Bedanya dengan cardinal number ada di tulisannya ini, di atas angka ini ada yang angka 1 ada S, N, T, angka 2 ada N, D, angka ketiga ada R, D, yang keempat dan seterusnya ada C, N, H, ya, ada TH, ada huruf kecilnya di atas. Cara membedakannya seperti itu. Dan juga artinya ada ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, next, ya. Kita lihat di sini ada bangunan, kita ibaratkan di sini bangunan, ya. Bangunan dan juga dialog. Di sini ada bangunan, ada 3 lantai, ada basement, kemudian lantai pertama the first floor, lantai kedua the second floor. The first floor, lantai pertama, di sini ada toilet, library, perpustakaan, infirmary, UKS, kemudian ada ruang 1, 2, 3, yaitu ada kelas 1, 2, 3. Di second floor, di lantai kedua, ada laboratory, ada laboratorium, toilet, kemudian ada kelas 4, 5, dan 6. Dan terakhir ada principal office, yaitu kantor kepala sekolah.
Yang terakhir di sini yang bawah, yang di bawah sendiri ada basement, ada parking area, ruang parkir, school hall, aula sekolah, ada toilet, kemudian ada teacher's office, kantor guru, ada computer room, kemudian juga ada kantin. Look at the dialogue. Lihat dialog berikut. Excuse me, where is the library, please? Permisi, di mana perpustakaan? It's on this floor. Ada di lantai ini. Is the second door on the left. Ada di pintu kedua sebelah kiri. Between the toilet and infirmary. Antara toilet dan UKS. Oke. Kita lihat di sini. Where is the library? Di mana perpustakaan? Di sini perpustakaan ada di lantai pertama. Karena percakapannya ada di lantai pertama, maka kita katakan it's on this floor. Ada di lantai ini, seperti itu. Kemudian, is the second door on the left. Ada di pintu kedua di sebelah kiri. Pintu pertama toilet, yang kedua library, ya. Ada di pintu kedua sebelah kiri. Between the toilets and infirmary, antara toilet dan UKS. Oke. Next, dialog kedua. Excuse me, where is the teacher's office? Permisi, di mana kantor guru? It's downstairs. Turun ke bawah. Take the stairs to the basement. Bisa pakai tangga menuju basement. Is the third door on the right. Ada di pintu ketiga sebelah kanan. Beside the computer room. Ada di samping ruang komputer. Oke, kita lihat di sini. Where is the teacher's office? Oke, di mana kantor guru? Di kantor guru ada di basement. Karena percakapannya ada di lantai pertama, maka kita katakan it's downstairs. Turun ke bawah. Seperti itu ya. Di lantai pertama, kita turun ke bawah menuju basement. Take the stairs to the basement. Kemudian, is the third door on the right? Ada di pintu ketiga sebelah kanan. Pintu pertama ada kantin, pintu kedua ada computer room, kemudian pintu ketiga teacher's office. Ya, ada di pintu ketiga sebelah kanan. Beside the computer room, ada di samping ruang komputer. Oke kids, that's all for today. See you next meeting. Sampai di sini pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Let's close our study today by Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.